semuanya, saya Terinta Magdalena Waru dengan NIM 1120222013. Nah, di sini saya akan membahas materi dan membahas soal kasus mengenai teknik sampling probability. Nah, yang pertama dulu kita akan membahas materinya. Yang pertama membahas definisi sampling. Di sini ada beberapa, yaitu sampling adalah proses menyeleksi bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi yang ada. Dan sampling adalah salah satu bagian dari proses penelitian yang mengumpulkan data dari target penelitian yang terbatas. Dan menurut Supranto, sampling adalah cara pengumpulan data atau penelitian kalau hanya elemen sampel atau sebagian dari elemen populasi yang diteliti. Dan sampling adalah kegiatan mengambil sebagian dari populasi yang akan diteliti dengan cara tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan supaya sebagian yang diambil mewakili ciri populasinya. Setelah itu masuk pada probability sampling. Probability sampling merupakan teknik penarikan sampel di mana setiap unsur atau elemen sampling diberi kesempatan yang sama dan persis sama untuk diikutkan atau dipilih dalam sampel. Dan syarat dalam penarikan sampel probabilities adalah tersedianya daftar anggota populasi atau daftar unsur atau elemen populasi atau kerangka sampel. Dan yang ketiga itu metode probability sampling memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, mereka memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi tentang populasi yang lebih luas dengan menggunakan statistik intervensial. Dan yang kedua, mereka memungkinkan estimasi parameter populasi dan mengukur tingkat ketidakpastian dalam estimasi tersebut. Dan selanjutnya masuk pada teknik probability. Di sini teknik probability ada 5, yaitu yang pertama simple random sampling atau sampel acak sederhana, dan yang kedua stratified sampling atau sampling berstarter, dan yang ketiga cluster sampling atau sampel bercluster, dan yang keempat multi-stack sampling atau sampel bertingkat, dan yang terakhir systematic sampling atau sampel sistematis. Dan seterusnya masuk kita pada pembahasan soal kasus. Yang pertama itu soal kasus mengenai stratified sampling atau sampel berstarter, di mana seorang mahasiswa gizi ingin meneliti hubungan antara tingkat konsumsi kalsium dan status gizi remaja putri di SMA. Karena sekolah terdiri dari siswa kelas 10, 11, dan 12, peneliti memutuskan untuk membagi siswa berdasarkan tingkat kelas, lalu memilih jumlah siswa yang proporsional secara acak dari setiap kelas agar semua tingkatan mewakili dalam sampel. Nah, teknik sampling yang digunakan oleh peneliti tersebut adalah jawabannya D, yang dimana stratified random sampling. Pembahasan dari jawabannya itu adalah stratified sampling dilakukan dengan membagi populasi ke dalam strata atau lapisan yang memiliki karakteristik tertentu atau dalam hal ini tingkat kelas. Kemudian dilakukan pengambilan sampel acak dari setiap strata. Tujuannya adalah agar masing-masing kelompok terwakili secara proporsional dalam sampel peneliti. Dan masuk pada pembahasan soal kasus kedua, yaitu penggunaan simple random sampling, yang dimana seorang mahasiswa gizi sedang melakukan penelitian tentang kebiasaan sarapan pada siswa SMA di kota A. Terdapat 500 siswa di sekolah tersebut, dan peneliti memilih 100 siswa secara acak menggunakan nomor undian dari daftar nama seluruh siswa. Teknik ini dilakukan agar seluruh siswa memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. Nah, teknik sampling apakah yang digunakan oleh peneliti? Jawabannya adalah C, di mana simple random sampling. Pembahasan dari jawabannya itu karena semua siswa diberi peluang yang sama untuk terpilih secara acak dari seluruh populasi, maka teknik yang digunakan adalah simple random sampling. Tidak ada pembagian berdasarkan kelompok tertentu seperti pada stratified atau cluster sampling. Dan yang terakhir masuk pada pembahasan soal pengukuran cluster sampling, yang dimana
Seorang peneliti dari Dinas Kesehatan ingin meneliti pola konsumsi buah dan sayur pada anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Sukajaya. Karena wilayah kabupaten sangat luas dan terdiri dari banyak desa, peneliti memutuskan untuk mengundi 5 desa dari total 20 desa. Setelah itu, peneliti mengunjungi setiap desa terpilih dan mewawancarai semua anak usia 7-12 tahun yang tinggal di desa tersebut. Nah, teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti tersebut termasuk jawabannya yaitu B, cluster sampling. Yang dimana pembahasan dari jawabannya itu cluster sampling digunakan ketika populasi dibagi menjadi kelompok atau dalam hal ini desa, lalu beberapa kelompok dipilih secara acak dan seluruh anggota dalam kelompok terpilih dijadikan sampel. Nah, peneliti tidak memilih anak satu persatu dari seluruh kabupaten, melainkan berdasarkan desa sebagai unit kelompok. Sekian pembahasan materi dan pembahasan soal kasus mengenai teknik probability sampling. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Saya Talenta Magdalena Warowo mengucapkan terima kasih.